Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, jadi kembali lagi Tuhan menghimbau kepada kita masing-masing bagaimana setiap keluh kesah kita, setiap beban kehidupan kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan di kaki salibnya dan meminta setiap petunjuk daripada Tuhan. Di sini dikatakan Yesus adalah pemikul beban besar kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau datang dan meminta Tuhan untuk selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan masuk dalam pembahasannya. Judul Pemimpin Ilahi. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Berbunyi, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Mereka yang berusaha memajukan pekerjaan dengan kekuatan mereka sendiri pasti akan gagal. Pendidikan belaka tidak akan melayakkan seseorang untuk mendapat tempat dalam pekerjaan Tuhan. Bukan itu yang akan memungkinkan dia untuk memperoleh pengetahuan akan Allah. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus tentang hal ini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak, dan kulenyapkan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Baik pemirsa, kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita ya, bagaimana kita sebagai manusia sering merasa diri kita ini hebat ya, kita melakukan sesuatu atau pekerjaan Tuhan dengan tanpa meminta petunjuk itu daripada Tuhan. Di sini Tuhan katakan bahwa siapapun yang melakukan pekerjaan itu dengan kekuatannya sendiri pasti akan gagal ya. Baiklah, kembali lagi Tuhan menganjurkan kepada kita masing-masing untuk sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, biarlah kita mau meminta tuntunan Tuhan atau meminta hikmat daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Janganlah kita melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu kita mengambil tindakan dengan hikmat kita sendiri ya, karena di situ pasti akan gagal ya. Melalui zaman kegelapan yang berkelanjutan, di tengah-tengah kearifan Allah mengizinkan manusia untuk mencoba menemukan Allah dengan hikmat mereka sendiri, bukan untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka demi kepuasannya, tetapi agar manusia sendiri dapat melihat bahwa mereka tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus Kristus anaknya kecuali melalui pewahyuan firman-Nya oleh Roh Kudus. Ketika Kristus datang ke dunia, percobaan telah sepenuhnya dilakukan dan hasilnya membuktikan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Bahkan di dalam gereja, Tuhan telah mengizinkan orang menguji hikmat mereka sendiri dalam hal ini. Tetapi ketika sebuah krisis terjadi karena kesalahan manusia, Tuhan telah bangkit dengan kuat kuasanya untuk membela umatnya. Ketika gereja telah direndahkan, ketika pencobaan dan penindasan telah menimpa umatnya, Dia semakin meninggikan mereka dengan tanda kelepasan. Ketika para guru yang tidak setia datang di antara manusia, kelemahan mengikuti dan iman dari para umat Tuhan tampaknya menyusut. Namun Tuhan bangkit dan menolong umatnya. Seringkali dalam kehidupan kita manusia sering merasa kita ini hebat sendiri. Kita merasa hebat tanpa Tuhan ya. Kita merasa kita ini kuat, kita ini bisa berjalan tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan kembali lagi ingatkan, setiap apapun, rancangan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu pasti akan gagal ya. Karena ketika jalan yang Tuhan sediakan kepada kita masing-masing, Tuhan sediakan kepada kita masing-masing, dan Tuhan menyuruh kita untuk mengikuti jalan itu.
tetapi kita menolak ajakan daripada Tuhan dan kita mengikuti jalan yang kita jalani sendiri, itu akan membuat kita tersesat dengan jalan-jalan yang kita ambil, jalan-jalan yang kita jalani itu sendiri ya. Ketika kita melewati jalan-jalan yang Yesus berikan kepada kita masing-masing dalam kehidupan kita, percayalah bahwa setiap rancangan yang Tuhan berikan itu Tuhan sudah tahu batas kemampuan kita, batas perjalanan kita ya. Jadi Dia memberikan setiap jalan itu kepada kita baik, karena Dia tahu ketika kita mengikuti jalan kita manusia masing-masing itu semua akan sia-sia. Ya, di sini juga dikatakan Tuhan telah mengizinkan orang untuk menguji hikmat mereka sendiri dalam hal ini. Tetapi ketika sebuah krisis terjadi karena kesalahan manusia, Tuhan telah bangkit dengan kuat kuasanya untuk membela umatnya. Ya, baik, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Ya, ketika kita mengambil jalannya kita masing-masing, mengambil tindakan kita masing-masing dalam kehidupan kita tanpa meminta hikmat daripada Tuhan, sebuah kesalahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Tapi ketika kesalahan itu terjadi, kita akan kadang sebagai manusia kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan bertanya, Tuhan ini kenapa? Tuhan ini kenapa? Ya, tetapi kita lupa bahwa jalan-jalan yang Tuhan sediakan kepada kita, kita menolak jalan-jalan itu dan lebih mengikuti jalan-jalan kita sendiri. Dan ketika kesalahan yang kita buat dan itu mendatangkan suatu ujian dalam kehidupan kita, janganlah kita takut. Ya, janganlah kita bimbang untuk melewati suatu ujian krisis dalam kehidupan kita itu, karena itu adalah baik untuk kita masing-masing. Ya, baik untuk meningkatkan iman kita masing-masing, menguatkan iman kita lagi kepada Tuhan ya. Dan ketika kita masuk dalam masalah kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Di sini dikatakan Tuhan telah bangkit dengan kuasanya untuk membela umat-umatnya. Dan di sini juga dikatakan tetapi ketika sebuah krisis terjadi karena kesalahan manusia, Tuhan telah bangkit dengan kuat kuasanya untuk membela umat manusia. Pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita masing-masing. Bagaimana walaupun kita sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan, ya, sering mengecewakan hati Tuhan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita, sekalipun dengan tingkah laku kita sekalipun ya. Tapi di sini Tuhan mau selalu membela kita ya. Tuhan mau selalu datang Tuhan mau selalu ada untuk kita ketika kita masuk dalam krisis itu ya. Tuhan menganjurkan kepada kita walaupun kita tidak mengikuti jalan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga akan membantu kita untuk melewati setiap krisis yang kita hadapi. Sini dikatakan ada saat-saat ketika kemurtatan datang, ketika kesalehan ditinggalkan dari hati oleh mereka yang seharusnya mengikuti langkah pemimpin ilahi mereka. Ada berhala di dalam dan di luar, tetapi Tuhan mengirimkan penghibur sebagai penebus dosa, agar umatnya dapat diperingatkan tentang kemurtatan mereka dan ditegur karena kemurtatan mereka. Ketika pernyataan kasih yang sangat berharga itu diakui dan dihargai dengan rasa syukur, Tuhan akan menuangkan balsam penghiburan dan minyak sukacita. Ada berhala di dalam dan di luar, tetapi Tuhan mengirimkan penghibur sebagai penegur dosa. Berhala itu bukan saja kita membangun sebuah patung yang besar, tetapi keinginan-keinginan hati kita, dosa-dosa kesayangan kita yang masih kita simpan dalam hati kita masing-masing, itu akan menjadi suatu berhala, dan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kembali lagi, biarlah kita membuka hati kita masing-masing, ya, mendengarkan suara ketokan daripada Tuhan, dan biarlah kita membuka pintu itu dan Yesus masuk berdiam dalam diri kita masing-masing. Kita sebagai manusia juga harus selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Jangan kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan hikmat kita masing-masing untuk mencari jalan keluar atau mencari jalan untuk membuat jalan kita masing-masing. Tetapi Tuhan ingatkan kembali untuk selalu meminta hikmat itu daripada Tuhan, supaya setiap rancangan-rancangan yang kita buat dan kita minta petunjuk itu daripada Tuhan, semua akan pasti akan lancar. Tetapi ketika kita menggunakan hikmat kita sendiri, itu semua akan gagal. Pembahasan pada hari ini mengingatkan kita juga bagaimana setiap dosa-dosa kesayangan kita, biarlah kita mau datang di kaki salib Tuhan, meminta ampun atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan biarlah kita meminta ampun daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan kita. Dan jangan lupa kita juga tidak usah kecewa
ketika masalah atau krisis datang dalam kehidupan kita tidak usah kecewa, kita tidak usah merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa bahwa kita tidak bisa melewati pencobaan itu. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita masuk dalam krisis, ketika kita dalam masalah besar apapun, kita harus datang kepada Tuhan, meminta setiap pertolongan daripada Tuhan. Disitulah Tuhan akan bekerja, disitulah tangan Tuhan akan membantu setiap masalah yang kita hadapi. Dan masalah yang kita hadapi juga itu baik kepada diri kita masing-masing untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan, dan lebih lagi membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Renungkan lebih dalam, hal baik apakah yang saya coba lakukan tanpa Yesus saat ini. Nah, kita harus juga pikir dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita sekalipun, kita harus memikirkan pertanyaan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Hal apa yang sudah saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita masing-masing? Hal baik apa yang sudah kita buat? Entah itu menolong orang kah? Entah itu menyenangkan hati orang kah? Kita harus memikirkan itu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Sini dikatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Seringkali kita menolak dari suara Yesus yang Yesus berikan kepada kita, berbisik kepada kita untuk mengikuti jalan-jalannya Yesus yang Yesus berikan kepada kita. Karena ketika kita akan melewati setiap jalan-jalan itu adalah jalan yang Yesus sudah lewati duluan, ya. Yesus sediakan itu untuk kita masing-masing melewati jalan-jalan yang Yesus berikan. Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan, ya, untuk selalu mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, dan jangan lupa juga untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai teman dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu mencerita setiap keluh kesah kita melalui doa-doa kita pribadi lepas pribadi. Baik pemirsa, sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.